Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alpay Programming. Masih bersama saya Ilham Hafiz dan di seri HTML dasar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar yang namanya tag anchor atau tag A pada HTML, yang dimana nantinya itu digunakan untuk pindah halaman, ya, ke halaman lain, mau ke halaman orang lain ataupun ke halaman dari website kita sendiri. Nah, tapi sebelumnya, ini struktur folder saya sama seperti kemarin yang kita membahas tentang gambar ya, untuk menampilkan gambar. Nah, tapi sekarang di dalam folder belajar ini ada dua folder, sama aja seperti kemarin, dan sekarang di dalam folder belajar ini saya pengen nambahin suatu file. Yang dimana ini adalah tempat kita belajar anchor-nya nanti. Misalkan tag A, kita namain aja index.html misalkan. Enter. Ups, bukan index tapi index. Kita ganti dulu ya, index. Oke, nah jadi sekarang di folder belajar saya ada satu file HTML dan ada dua folder. Yang di dalam folder pages ada img.html, pembelajaran kita kemarin, dan di dalam folder image ada logo saya. Oke, nah di index.html seperti biasa bikin HTML tab. Terus misalkan di sini halaman utama misalkan. Nah, sekarang untuk menampilkan kalau misalkan kita mau pindah ke halaman lain, caranya itu pakai tag A seperti yang saya bilang. A ini bukan ABBR ya, A, nah yang ini pilihnya. Oke. A ini otomatis bakal dibikinin satu atributnya, yaitu atribut href. Oke, yang dimana kita nanti masukin URL-nya di dalam value href ini. Oke, contohnya gini dulu deh. Saya bikin ke halaman lain. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ke halaman lain ini diklik, dia bakal menuju ke halaman lain sesuai URL yang kita masukin di dalam atribut href ini. Oke, saya save. Terus mungkin saya di sini bikin dulu paragraf biar nanti kalian bisa lihat perbedaan. Misalkan di sini juga ke halaman lain. Walaupun ini gak bakal fungsi ya. Ke halaman lain misalkan. Saya save, terus klik kanan open in browser. Nah, di sini ada tag P, di sini ada tag A. Bisa kalian lihat secara visual pun tag A sama tag P itu berbeda ya. Nah, ini menggunakan tag P dan ini menggunakan tag A. Selain dari visual, dari warna dan ada underline-nya, tag P juga kalau misalkan kita sorot itu nggak bakal, kalau misalkan tag A itu kayak nunjuk ya. Jadi ini bisa diklik artinya. Sedangkan tag P itu nggak bisa. Nah, gimana kalau misalkan kita klik ke halaman lain yang menggunakan tag A? Kalau misalkan kita klik, loh, kok gak pindah? Nah, ini karena di href-nya itu kita belum ngasih value apa-apa. Value di atribut href-nya kita belum ada. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita klik, halaman ini ke reload. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, halaman ini ke reload. Beda kalau misalkan saya klik yang ke halaman lain yang menggunakan tag P ini. Kalau misalkan ke halaman lain menggunakan tag A, dia bakal nge-reload halaman ini. Karena kalau misalkan href-nya itu isinya kosong, dia bakal di-redirect atau dipindahkan ke halaman ini, ke halaman index ini. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang gimana caranya kalau misalkan saya mau ke halaman lain di redirect-nya? Ya caranya kalian tinggal misalkan di sini kita pakai ke YouTube aja deh. Ini sebagai contohnya aja. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya klik ke halaman lain, saya pengen di redirect ke YouTube ke sini. Jadi caranya tinggal copy aja URL di sini, URL YouTube-nya. Alamat ya, alamat YouTube-nya kalian klik. Kalian copy. Nah, terus simpan di href sini. Oke, paste aja, Ctrl S buat save. Saya kembali lagi ke halaman saya. Saya udah reload. Ketika saya klik, nah, dia bakal ke YouTube sesuai URL yang ada di sini. Oke, paham ya? Nah, tapi ini ke halaman web orang lain, kan YouTube halaman luar project kita ya.
Gimana caranya? Kalau misalkan saya klik ini, saya pengen dia masuk ke img.html yang udah kemarin kita buat ya. Jadi caranya, href ini perilakunya sama kayak src buat tag image, buat tag img. Itu perilakunya sama. Jadi caranya, kalian tinggal ini aja, terusulin aja foldernya. Dari index, kalau misalkan mau ke img.html, harus masuk dulu ke folder yang namanya folder pages. Pages baru ada img.html. Nah, ingat perilakunya sama kayak src di tag image. Jadi tinggal masukin nama foldernya, terus slash, baru img.html. Ketika saya save, terus kembali ke browser, saya refresh. Kalau misalkan saya klik ini, nah dia bakal ke folder saya, file HTML saya yang img.html ini. Oke, paham ya? Nah, gimana kalau misalkan dari img.html ini saya pengen ada tombol kembalinya, yang dimana kalau misalkan kembali dia bakal ke sini. Caranya gimana? Ya sama aja, pakai tag A, pilih yang A sini. Nah, terus di atribut hrefnya kita kasih value. Di img.html ini kita pengen ke index. Caranya keluar dulu folder pages. Berarti untuk keluar folder sama aja kayak tag img, yaitu titik-titik slash, baru ada index.html. Oke, nah jadi dari img sini ya, keluar folder pages, baru cari index.html. Nah, index.html. Jadi kalau misalkan di sini saya ke halaman lain dulu, saya refresh di sini. Ups, sorry. Di sininya kita belum kasih ya. Kembali. Jadi kembali ini bakal ditampilin di browser. Yang dimana kalau misalkan kembali ini diklik, nah dia bakal kembali ke halaman lainnya. Seperti ini ya. Tuh. Oke. Nah, tapi selain atribut href, itu ada juga yang namanya atribut target ya. Contohnya misalkan di sini saya pengen bikin tag A lagi deh. Tag A, misalkan di sininya ke YouTube misalkan. Saya save, kembali lagi ke browser, sudah ada ke YouTube tuh. Ketika saya klik, dia masih ke reload ke halaman ini, di redirect-nya masih ke halaman ini karena di href-nya kita belum isi. Nah, sekarang kita bakal isi alamat dari YouTube. Alamat dari YouTube supaya nanti ketika diklik dia bakal di redirect ke halaman YouTube. Oke, saya paste di sini di href yang ke YouTube. Nah, ini cancel aja. Saya refresh, kembali set. Nah, ke YouTube pasti kalian udah bisa nebak hasilnya kayak gimana. Dia udah ke YouTube. Nah, tapi saya pengen sekarang ketika saya klik ke YouTube, bukan halaman ini, bukan tab ini yang membuka YouTube-nya. Jadi kan kalau misalkan saya klik ke YouTube, sekarang halaman ini, halaman yang kita buka yang ke YouTube-nya. Nah, saya pengen ketika diklik, dia bakal bikin tab baru di sini. Nanti bakal ada tab baru. Contohnya gini deh, kita langsung aja praktekin. Jadi kita butuh atribut yang namanya target. Targetnya apa? Underscore blank. Seperti ini. Kalau misalkan kita save, kembali ke browser, lihat di sini tabnya cuma ada ini aja ya. Refresh dulu ke YouTube, saya klik. Nah, sekarang dia otomatis nambahin tab. Jadi sekarang ada 2 tab. Yang halaman utama ini adalah halaman kita, dan yang YouTube itu di target blank supaya dia nambah halaman baru. Seperti itu ya. Sebenarnya sih untuk tag anchor atau tag A ini cukup singkat pembahasannya. Kalian cuma butuh tag A, terus atribut href, dan value dari atribut hrefnya itu adalah URL atau alamat dari website atau project file kalian yang mau kalian redirect gitu. Jadi target ini untuk ketika diklik dia supaya nambah tab baru, enggak halaman itu yang ditargetnya. Terus harus kalian tahu juga ya, untuk href ini sama perilakunya kayak src, source untuk image ya. Href ini sama,
Jadi kalau misalkan keluar folder, pakai titik-titik slash. Kalau misalkan masuk folder, tinggal ketikin aja nama foldernya, terus slash nama file. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian udah mengerti tentang tag image, tag img, itu kalian sudah pasti bisa lah untuk lebih memahami tag A ini.